Di video kali ini kita belajar menerbangkan drone FPV untuk pertama kali, gimana caranya supaya bisa nerbangin drone FPV, dan langsung saya kasih tahu gimana caranya terbang menggunakan acro mode. Ada tipsnya soalnya, nggak bisa kita langsung atau persiapkan dulu drone-nya, persiapkan baterai yang penting ya. Jadi kalian kalau main FPV sama kayak mirip kayak aerial lah. Cas semua full baterainya, cas full remote-nya, cas full monitornya. Dalam hal ini monitornya adalah goggles-nya. Cas dulu. Nah, tapi ada tambahan ini untuk saya tunjukin ke kalian. Ini nanti saya akan tunjukin. Saya taruh di tripod aja. Ini external monitor. External monitor ini untuk analog ya teman-teman, bukan untuk yang digital. Ini untuk yang analog saja. Cek baterai 4,3 juga ya, sudah full semua. Ini juga sudah saya cas semua. Tinggal bagaimana memulai menerbangkan drone FPV begini. Banyak juga teman-teman yang mulai dari simulator. Nggak apa-apa, tapi ada tipsnya teman. Kalian nggak bisa sekedar sembarangan pakai simulator tanpa terarah dan terprogram. Saat ini saya pakai simulator Veloci drone ya. Saya pakai Veloci drone. Kebanyakan simulator itu nggak ada yang free teman-teman. Ya Rp150.000, ada yang Rp120.000. Nggak mahal-mahal juga kok. Nah, di Veloci ini teman-teman, yang saya suka, Veloci ini punya settingan yang mirip dengan Betaflight. Jadi ada untuk kita setting PID, rate dan segala macam yang ya kayak rate kayak gini nih gitu. Mungkin teman-teman yang sudah sering menerbangkan drone FPV kan tahu ya, ada settingan rate, ada gitulah. Mirip-mirip banget kayak itu tadi. Kayak Betaflight, mirip banget. Tapi saya nggak mau ngajarin tentang Betaflight dulu teman-teman, karena kalian nanti yang baru masuk pusing, ya nggak? Jangan kalian belajar pakai flight simulator kelamaan ya. Jangan kelamaan. Ingat, kalau kalian kelamaan pakai simulator, maka kalian akan kehilangan sense menerbangkan drone aslinya. Jadi kalian, step pertama menerbangkan drone di simulator itu tujuannya untuk mengenal remote kalian. Karena saya nggak tahu kalian mau beli drone yang seperti apa, tapi yang saya anjurkan kan pakai Aquila 16 ini. Mengenal remote kalian, rasanya, feel-nya gitu ya. Misalnya ini kalau saya lagi mata ketutup gitu, saya harus bisa nyalain motor, matiin motor, mode itu saya harus hafal sambil terbang gitu, sambil tek gitu ya. Nah, ini harus hafal itu teman-teman. Dan juga pada saat menerbangkan kalian harus tahu sense rasanya ketika ini dibelokin ke sini, dibelokin ke sana itu. Ini karena ada pegas di dalamnya sini, ada per ya. Jadi bisa kekerasan pernya dan seberapa maksimum kiri, seberapa maksimum ke kanan, seberapa maksimum ke atas, ke bawah. Ini kalian pengenalan remote saja dulu. Jadi di tahap awal kalau di simulator adalah mengenal remote kalian dulu. Gimana rasanya remote-nya ini? Oh, kalau gini, ngebantingnya gini, ini gini. Nah, kalau sudah langsung coba di Veloci. Kalau di game lain harusnya ada ya. Kalau di Veloci sama ada 3 mode. Angle, horizon, acro. Nah, kalau setelah kalian mencoba pakai mode horizon atau angle itu tadi, pengenalan remote, langsung pindah ke mode acro di simulator. Jadi kalian tahu nanti kalau diginiin ini naik. Kalau yang tadinya di mode angle atau horizon, kalian belokkan sticknya ke kanan, drone-nya miring, dilepas drone-nya gini. Nah, nanti di acro kalian miringkan gini, dilepas drone-nya akan tetap begini. Sampai kalian kembalikan lagi ke sini, baru drone-nya lurus lagi, lepas. Gitu juga ke depan, dilepas, dia ke depan terus, ke belakang gitu, depan terus ya. Kecuali yaw-nya itu putar, maksud saya yang sebelah sini. Tempatnya gas-gasan ini loh ya, gas-gasannya ini. Kalau diputar ke kanan dia muter, tapi begitu kita lepas dia berhenti. Jadi nggak muter terus gitu, nggak. Ke kiri juga, putar ke kiri, dilepas berhenti. Yang berhenti hanya yaw-nya. Tapi pitch and roll yang nggak akan berhenti sebelum kita kembaliin gitu. Nah, coba di simulator itu kalian coba pengenalan mode acro. Oh gitu, jatuh drone-nya di simulator, nggak apa-apa.
Tapi kalian sudah tahu karakternya menerbangkan mode acro itu karakternya seperti itu. Ya, jangan lama-lama, sebentar aja. Udah tahu karakternya misalnya. Nah, kalian coba kemudian di simulator, pasti udah bisa lah ya. Kalau di simulator itu biasanya jauh lebih gampang daripada di aslinya. Kalian coba mode acro, arming, naikin drone-nya di game simulator. Usahakan hover. Kalau dia geser ke kananin, tapi jangan kebablas. Kanan kiriin, kiri ke kananin gitu. Jadi hover. Tapi saya rasa di simulator itu hovernya nggak ada tantangan. Nah, setelah tahu hover, putar ke kiri, set, putar ke kanan, set. Atau putar 360, ngek. Putar 360 ke kanan, ngek. Putar 36 ke kiri, ngek. Dah, ya, terus putar-putar. Sudah seperti itu, berhenti main simulator. Langsung nyalakan drone kalian. Coba, kan sudah tahu karakter ininya ya. Gripnya gimana, sense-nya gimana, grip dan sense-nya remote udah tahu. Langsung coba ke drone kalian. Nyalain drone kalian, langsung pakai mode acro atau manual mode lah istilahnya ya. Oke, udah nyambung dan saya pakai manual mode. Di sini kalian bisa lihat di sebelah sini saya naikin ke atas, maka menggunakan manual mode. Ya, manual mode ya. Kelihatan ya, berubah ya di sini. Manual fast. Dah, ini slow fast. Gitu teman-teman. Manual fast, kemudian kita terbangkan tanpa pakai ini dulu. Jangan dipakai dulu. Nggak ada. Kita latihan dulu. Kita latihan dulu hover, pakai acro, manual atau acro, hover. Ingat ya, belajar hover. Nih, saya kasih contoh. Hover. Nah gitu tantangannya ya. Jadi kalau pakai acro hover kalian harus bisa dulu itu. Acro hover. Pertahankan terus, habiskan 1 baterai untuk mode acro hover. Ya, pertahankan. Jangan sampai jatuh. Kalau sudah bisa, maka langkah berikutnya, kalau sudah fase dengan hovernya, maka langkah berikutnya kalian putar 360. Susah sih memang. Saya aja bingung, nggak bisa. Wow, nggak bisa, muternya susah. Putar 360 nya sulit. Beda sama kalau di simulator ya. Ayo siap, putar. Bisa. Itu cara cepat kalian bisa menguasai terbang acro. Ya, putar 360 ke kiri, putar 360 ke kanan. Lakukan terus. Minimal kalian habiskan baterai ini, kan dapat paketnya 2 baterai ya, habisin semua dan lakukan itu terus hingga kalian mahir, dan satu tips lagi, sebetulnya ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya, coba, nggak ada orang aja di sini ya, sini saya kasih tahu, ini rahasia ya. Satu lagi tips dari saya, kasih tahu nggak ya, gunakan tempat atau ruangan yang sempit, yang kanan kirinya tembok kayak saya gini ya. Karena kalau kalian lakukan latihan hover dan muter itu tadi mode acro di tempat yang luas, nanti drone kalian hilang. Itu tips dari saya, jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa-siapa. Jadi kalian lakukan kayak gini nih ya. Nah, jadi kalau sampai ada apa-apa ke tembok nggak akan hilang drone-nya, ke tembok nggak akan hilang drone-nya, ke atas nggak akan hilang drone-nya, ke depan juga nggak akan hilang. Yang berikutnya, setelah kalian bisa putar jauh kiri, jauh kanan, hover, coba flip seperti di simulator. Nah, kembali lagi ke simulator, coba flipnya di acro mode gimana. Oh, nanti dia drone-nya tuh kuek. Pas kalian
berhentiin, posisinya gini, kembalinya cepet gitu, kembalinya cepet. Terus habis itu flip ke kiri, flip ke kanan gitu, coba ya. Setelah itu coba jangan lama-lama juga di simulator. Coba di dunia nyata. Coba dengan drone kalian karena sense-nya akan sangat berbeda. Ini saya belum tentu bisa loh ya. Bisa. Jadi nabrak brak. Karena sempit ruangannya, tapi nggak apa-apa. Begitu. Latihan terus teman-teman, latihan terus. Kalau bisa sampai berhenti hover lagi. Itu adalah proses ya teman-teman. Jadi kalian akan fase juga dalam ngeklik disarm. Jadi begitu drone kalian sudah mau jatuh, disarm, tek, menghindari rusaknya motor. Dan itulah juga kenapa saya anjurkan kalian menggunakan Aquila 16 karena bodinya ini keras. Ini sudah crash puluhan kali. Crash nabrak tembok, nabrak pohon, kena paving, nggak apa-apa. Karena dia keras dan tebal. Drone lain itu mungkin keras tapi tipis. Nah ini keras dan tebal. Setelah kalian fase sudah bisa melakukan itu semua. Yang pertama tadi ingat ya, hover dengan acro mode. Ingat, ini kita ngomong mode acro. Hover. Take off, hover. Udah, bertahan dulu. Satu yang kedua, yaw ke kiri, hover, yaw ke kanan, hover. Bertahan gitu ya. Yang ketiga, kalian coba untuk roll kanan, roll ke kiri gitu ya, flip gitu. Kalau yang ketiga ini nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting 1 dan 2 itu kalian wajib bisa. Dan saya yakin pasti dengan tips yang saya kasih ke kalian ini bisa cepet nerbangin acro. Nah setelah bisa hover 1 dan 2 itu tadi, hover puter, baru pakai ini, pakai das. Nah kalau sudah pakai ini, kalian nggak tahu lagi drone kalian hover atau tidak. Yang kalian tahu hanyalah drone kalian maju dan nggak sampai jengkang begini, karena sudah tahu bagaimana sih sebetulnya drone saya ketika dilihat dari luar, bukan dilihat dari dalam ya, dilihat dari luar. Oh ternyata begitu. Ya dari luar. Kan tadi udah latihan seperti itu. Latihan langsung lihat drone-nya. Nah begitu pakai ini, saya yakin kalian akan bisa. Satu hal terakhir yang kalian harus bisa, saya giles apa kursinya. Yang kalian harus bisa ya. Yang kalian harus tahu bahwa di drone FPV tidak ada meter baterai, yang ada hanya voltase. Nih seperti ini contohnya. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah voltase baterai. Ini kalian lihat sini ada voltase. Dan voltase ini bisa naik turun tergantung bagaimana agresifnya kita. Pada saat di full throttle dia langsung ngedrop biasanya. Tapi setelah selesai full throttle dia naik lagi. Misalnya dari 4,02 ini di full throttle dia turun langsung 3,5, tapi begitu kita selesai full throttle dia kembali lagi ke 4 volt gitu. Ya, full throttle tuh yang tadi saya praktekin nih. Di gas itu loh, dia ngwek. Nah, itu nyedot baterai itu set. Nah, dan ingat ini sangat penting. Kalian harus berhenti, kalian harus pulang drone-nya sebelum voltasenya 3,6. Saya biasanya 3,6 itu udah panik, saya udah harus cepet balik ganti baterai. Kenapa? Karena kalau sudah 3,5, 3,4 volt, saya nggak mau beresiko ya, karena sel baterainya ini kalau udah terlalu ngedrop bahkan sampai habis, sampai drone cut off, itu akan memendekkan umur baterai ini. Bahkan bisa beberapa kali teman-teman juga mengalami sampai 3,4 volt, 3,3 volt habis dilepas, ditancepin ke charger, udah nggak mau ngecas baterainya, udah nggak bisa ngecas lagi gitu. Ingat ya, 3,6 pulang sudah. 3,6 itu aman untuk kesehatan baterai kalian ya, ingat itu. Satu lagi deng, sebelum saya akhiri video ini, kalian juga harus tahu yang namanya fungsi scan. Di Google juga bisa di scan. Nah, tapi kalau Google saya tempelin ke lensa gini kan nggak enak ya. Enakan saya tunjukin di layar eksternal seperti ini dengan tampilan yang sama seperti di dalam Google. Sama persis kok teman-teman ya. Scan, fungsi scan. Jadi misal kalian nggak sengaja tiba-tiba ya, karena kalau di beta FPV, kalau kita nggak sengaja ngeklik mode turtle tahu nggak? Mode turtle tuh gini loh. Mode turtle itu ketika drone kita kebalik, tuh ya gambarnya ya, lihat. Maka drone ini bisa kita balikin dari jauh.
dengan switch yang sebelah sini. Ini kalau saya klik switch ini, maka akan muncul tulisan turtle di tengah layar. Turtle. Kalau saya matiin, dia udah nyala aja. Nah, untuk ngebalikin si drone ini, maka saya harus tidak perlu di arming ya, cukup dipencet gitu. Sudah, turtle-nya dikembaliin lagi ke bawah. Tak. Nah, bisa jadi pada saat drone-nya sedang tidak terbalik, ini kecetik, maka dia akan pindah frekuensi. Saya klik ya. Loh, hilang. Yang pindah frekuensi yang mana? Yang pindah frekuensi adalah drone-nya. Drone-nya pindah frekuensi transmit video. Nah, sehingga tidak ada video di sini. Tetap masih connect. Hanya video transmisinya yang putus. Nah, artinya dia pindah frekuensi, pindah channel. Saya harus scan. Di Google-nya tinggal pencet tombol S, tahan, tak, gitu ya. Nah, kalau di sini tombol search, nggak usah ditahan. Kalau di Google harus ditahan, kalau di sini cukup klik sekali, dia scanning. Tik, 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 set. Dia cari yang terbaik, cari sinyal yang terkuat. Set. Belum, itu kurang. Sinyalnya kurang bagus, dia masih nyari lagi sampai dapat yang terbaik. Terus. Nah, dapat yang terbaik. Saya nggak pindah sekarang di channel B1. Sini ada tulisannya B1. Kalau saya acak lagi dari sini, saya pindahin channel lagi, tak, gitu ya. Scan lagi, tadi B1 ya, inget ya. Scan lagi, set. Terus dia akan mencari yang terkuat sinyalnya. Yuk. Terus cari sampai dapat. Yuk. Nah, pindahkan di berapa nih? Saya nggak bisa liatin dong. Berapa teman-teman? Liatin. B2. Nah, tadi B1, sekarang di B2. Gitu ya teman-teman. Jadi itu yang harus kalian ingat. Menerbangkan drone-nya seperti itu, pelajarannya seperti itu. Apalagi yang harus saya ajarkan? Ini part ketiga apa keempat ya? Ini keempat sebetulnya. Karena kemarin saya udah upload yang part ketiga tapi dari HP langsung masalahnya. Sudah, kalian praktekkan part 1, 2, 3, 4 video ini. Saya yakin kalian akan bisa acro mode acro. Setelah itu nanti part kelima terakhir saya akan ajarkan bagaimana setting di Betaflight. Tapi saya rasa kalian harus bisa sendiri sebetulnya. Harus cari sendiri gimana cara setting Betaflight. Yang penting part 1 sampai 4 ini. Kalian tuntaskan 4 video dari saya. Tutorial menerbangkan drone FPV hingga menerbangkan menggunakan mode acro. Ya. Yang mau beli drone ini ada di linknya di deskripsi video. Di situ ada link juga satu lagi namanya takdir.id. Adalah sebuah link donasi ke channel saya. Yang nantinya dana yang terkumpul bisa saya gunakan untuk mengembangkan channel YouTube saya ini. Tapi kalaupun tidak ada yang mendonasi, nggak apa-apa, saya akan tetap selalu membuat video-video tutorial.